Selamat pagi Bapak Ibu semuanya, terima kasih yang kemarin sudah hadir di acara kegiatan aksi puasa pembangunan yang pertama ya, dengan tema spiritualitas inkarnasi dan bela rasa. Seru sekali ya acaranya kemarin itu, ada kesaksian-kesaksian dari umat. Terima kasih Bapak Ibu yang telah aktif melakukan sharing-sharing kemarin itu, dan terima kasih Bang Jerry yang telah berkenan kesempatan. Nah, bagaimana sharing-sharingnya dan kesaksiannya, mari kita simak di video ini, jangan kemana-mana. Inspiratif ya, kisah inspiratif ada di buku yang kami dapat itu, tapi mungkin tidak secara dibacakan secara keseluruhan. Pak Yusuf, perjuangan yang begitu hebat. Kepala dijadikan kaki, kaki dijadikan kepala. Hampir setiap hari kami serba kekurangan untuk membayar SPP. Setiap bulan kami menebang sebatang pohon kelapa, sengon, munggur, dan lain sebagainya. Kalau saya mengalami yang pertama, memang kalau untuk setiap hari sih sudah membantu saya dalam hal hidup semuanya. Kalau yang benar-benar ya waktu masalah kecelakaan kemarin. Selamat malam. Dulu juga saya pernah mengalami gimana ya? Dulu waktu zaman dulu ya. Waktu saya di Amerika dulu, saya dulu pernah dipecat sama bos saya. Terus saya bingung mau kemana saya nggak punya tetangga, nggak kenal orang. Lalu saya dipecat, bagaimana kemana saya? Ganti. Benar Bu. Kemana saya? Tapi saya yakin Tuhan pasti, saya berpikir begini, Tuhan yang memberi saya kemari, pasti Tuhan juga memberi saya jalan. Ini prinsip saya begitu, hanya begitu aja. Banyak bus ya di daerah UKI itu, kita naik bus terus. Kalau saya masih ingat tuh, saya patah P2 ya, kalau masih ingat yang udah generasi di atas pasti tahu ya, dari Cawang UKI mau ke arah Senen itu busnya ya. Saya naik ke situ terus sendiri ya gitu. Tiba-tiba di daerah Poncol sekitar Kolonial itu ada naik segerombol anak muda, ada yang pakai baju SMA, ada yang pakai baju bebas, sekitar 8 orang ya. Dan itu posisi busnya itu penuh gitu ya, udah keisi semua duduk. Terus saya duduk paling belakang, dekat pintu paling belakang, nomor yang bangku 2 tuh, persis gitu ya. Saya selalu ingat cerita ini soalnya ini yang saling mungkin Malam semuanya. Malam Bu. Iya, kalau saya sih lebih tertarik yang kedua ya, membantu orang lain. Kita sih selalu punya komitmen di dalam rumah tangga, selalu peduli terhadap anak-anak panti asuhan ke Yayasan Sinar Pelangi. Kita selalu rutin memberikan kebutuhan yang mereka butuhkan. Ya, terkadang kita juga membantu ke yayasan yang lain juga. Ya, karena kita tahu apa yang kita miliki yaitu ya sepenuhnya ya milik Tuhan gitu. Kalau kita dikasih berkat ya yang cukup ya kita bagi buat. Dan pada akhirnya saya harus kembali menyadari bahwa tidak akan ada pertolongan yang lain selain Dia yang bisa melepaskan hidup saya dan bisa memberikan kebahagiaan kepada saya apapun itu bentuknya. Dan akhirnya saya kembali untuk menjadi sahabatnya, menjadi putrinya, walaupun saya sudah lanjut usia ya. Enggak, dulu tahun berapa ya, tahun 98 waktu saya kerja di yang sekarang pas saya kerja di Gramedia, itu kan saya sebenarnya tahun 98 udah ketahuan ya umurnya. Tahun segitu udah kerja. Tahun 98 tuh harusnya pengangkatan gitu kan. Tapi saat itu ternyata Krismon gitu kan. Dan ternyata dari yang angkatan saya itu banyak yang di-cut gitu loh. Dan nama saya tuh termasuk kayaknya di dalamnya gitu. Jadi
termasuk inilah calon untuk dihabisin gitu di PHK. Belum di PHK karena belum karyawan. Tapi ya udah saya ya udah kalau memang memang yang terjadi demikian, Tuhan punya rencana, misalnya saya nggak diangkat ya udah mungkin memang jalan Tuhan gitu ya. Saya pasrah sih, lebih pasrah aja. Tapi ya karena mungkin pasrah ya udah Tuhan berikan pasti yang terbaik dan akan memberikan pengganti yang terbaik ya. Malah mukjizat terjadi. Saya dipanggil sama pimpinan saya, dikasih tahu bahwa saya diperpanjang setahun lagi, dikasih kesempatan dan pindah bagian. Waktu itu menjadi asisten sekretaris direktur. Terus dari situ, terus kemudian saya diangkat. Ya udah sampai dengan saat ini udah pindah 3 kali bagian, puji Tuhan, dan ketemu Pak Gun juga. Jadi saya bingung, saya bisa menolong apa? Padahal saya sendiri juga kekurangan gitu. Ya saya hanya bisa berdoa, gimana ya Tuhan, saya bisa bantu orang ini karena orang ini pasti engkau semua datang ke saya gitu. Saya berdoa terus nggak tahu kenapa tiba-tiba dari kantor memberikan kayak semacam pinjaman gitu. Wah, saya juga bisa membantu sama orang tua untuk membantu sesama. Jadi orang tua sudah memesan bahwa mulai dari kita lahir sampai nanti kita meninggal, itu yang akan bantuin bukan dari hanya keluarga tetapi orang lain juga akan membantu. Nah, mulai saat itulah pesan dari orang tua selalu dari saya jalankan karena sudah diajarkan dari kecil, diberikan contoh juga dari orang tua. Dan sampai sekarang saya pun merasa bahwa apa yang diajarkan oleh orang tua itu impact juga di saya. Ketika saya pergi merantau jauh dari kampung saya pun banyak dibantu sama orang-orang di sekitar saya. Dan itu saya kebetulan waktu itu naik pesawat, setelah mau sampai mau landing, itu tiba-tiba cuacanya buruk dan semua udah teriak semua. Bahkan si pramugari juga mengisyaratkan tolong berdoa semua. Dan pada waktu itu saya pasrah sama Tuhan Yesus. Tuhan, saya pun ke Jogja punya niat baik Tuhan. Engkau tahu itu Tuhan. Tapi semua aku serahkan kepadamu Tuhan Yesus. Dan saat itu mukjizat itu terjadi. Cuaca tiba-tiba bagus semua, sorak-sorak semua. Di situ saya akhirnya selamat sampai tujuan. Ini yang berkesan buat saya, banyak pertolongan Tuhan. Sholat Jumat itu tuh kondisinya jalannya sepi, nggak ada orang sama sekali. Saya situ karena licin mungkin ya, saya terpleset, terpental begitu jauh. Yang luka waktu itu paling parah di gigi. Jadi tuh setelah saya bangun, gigi saya tuh udah rontok semua, berdarah-darah. Terus karena hampir ada sejaman lebih, itu kok nggak ada orang lalu lalang gitu kan. Aduh, udah mulai sempoyong, mungkin udah habis kali darah. Waktu itu kan udah mulai pusing, udah hampir mau pingsan. Ya Tuhan, jangan pingsan dulu. Saya pikir nanti berdoa sendiri gitu kan. Tolong saya Tuhan. Terus tiba-tiba ada satu bapak Gojek datang, kenapa Bu? Tolong Pak, tolong saya mau pingsan ini, tolong antar saya ke rumah sakit. Kebetulan waktu itu saya posisinya berangkat kerja shift 2, siang-siang. Saya masih kerja di rumah sakit waktu itu. Tolong antar saya ke tempat kerja saya di rumah sakit, dekat kok di sini Pak. Oh baik Bu. Sampai rumah sakit, sampai IGD. Udah saya nggak tahu apa lagi, saya cuma boleh bilang sama Tuhan, Tuhan terima kasih sudah menolong saya. Itulah tadi kesaksian dan sharing di APP yang pertama di lingkungan Maria Gracia. Bapak Ibu, mari hadir di APP yang kedua besok tanggal 16 Maret 2025 pukul 18.30 sampai selesai di rumah Ibu Morita. Sampai ketemu lagi, berkah dalam.